teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview buku yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ini dia bukunya. Ini merupakan buku karangan dari Mark Manson, sekaligus menjadi buku pertamanya. Buku ini memiliki ketebalan halaman 247 halaman, dan buku ini tuh menjadi buku terbestseller loh di kalangan toko buku yang sudah ada di Indonesia. Nah, Mark Manson itu sendiri merupakan seorang blogger yang tinggal di daerah New York, memiliki kurang lebih 2 juta pembaca. Nah, buku ini merupakan buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh PT Gramedia Widya Sarana Indonesia. Nah, buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini merupakan sebuah buku yang berisi tentang menemukan apa yang benar-benar penting di dalam hidup dan meninggalkan apa yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Nah, buku ini tuh sangat mainstream banget ya. Kalau kita lihat itu ada kata bodo amatnya. Nah, bodo amat itu kan sangat familiar ya di kalangan remaja-remaja sekarang. Dan buku ini tuh bisa menarik minat pembeli untuk membeli dan membacanya. Nah, buku ini termasuk ke dalam buku self improvement atau buku perbaikan diri. Nah, sering banget nih kita jumpai buku-buku yang sejenis ini yang self improvement, yang memuat motivasi-motivasi hidup. Nah, tetapi biasanya buku-buku ini tuh justru mengandung banyak motivasi yang mengajak kita untuk peduli terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, tetapi malah buku ini tuh mengajak kita untuk bersikap bodo amat. Nah, apa sih maksud bodo amatnya? Nah, bodo amat itu sendiri merupakan memandang tanpa gentar tantangan yang paling sulit di dalam kehidupan dan mau mengambil suatu tindakan. Mungkin di dalam buku self improvement lainnya itu banyak ditemukan kata-kata motivasi, kunci-kunci untuk kesuksesan hidup, seperti misalkan banyak motivasi yang bilang jangan pantang menyerah, berusahalah. Tetapi di buku ini tuh justru malah menyampaikan pernyataan seperti berbanding sebaliknya itu loh. Seperti misalkan kalau kita menemukan di dalam buku lain itu jangan menyerah, tetapi malah di buku ini tuh dituliskan kita tuh Anda itu tidak istimewa, seperti itu. Nah, buku ini juga mengandung pertanyaan-pertanyaan yang mengubah sudut pandang kita terhadap suatu kehidupan. Inilah yang membedakan untuk kita menentukan pribadi hidup kita sendiri. Di buku ini itu saya juga temukan realita yang sangat jujur, tidak mengenal kebahagiaan tetapi rasa sakit, ketakutan, harapan, dan ketidakpastian hidup. Penulis itu menarik kita keluar dari khayalan kita untuk memaksa kita untuk tidak hanya melihat dan bersembunyi di balik kepahitan, tetapi juga menerima kepahitan itu sendiri. Nah, menurut saya kelebihan dan kekurangan di buku itu pasti ada. Nah, kelebihan di dalam buku ini adalah buku ini tuh sangat cocok untuk kaum-kaum yang baperan, istilahnya terbawa perasaan karena terlalu memikirkan perkataan orang lain, takut salah, takut untuk mengambil sebuah risiko, dan terlalu peduli terhadap masalah orang lain. Nah, membaca buku ini tuh dapat membantu Anda melihat suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dan juga adapun kelebihan ataupun kekurangannya. Kekurangan dari buku ini adalah ada beberapa subbab di dalam buku ini yang kurang detail dijelaskannya, dan ada struktur kata yang kurang bagus sehingga pembaca sedikit kesulitan untuk menemukan apa sih arti di dalam kalimat ini. Nah, jika sering membaca buku yang berjenis sama dengan buku ini, nah biasanya tuh kan kita menemukan banyaknya gambar-gambar di dalam buku ini, dan banyaknya kertas yang berwarna-warni gitu untuk meningkatkan minat pembacanya. Tetapi di sini tuh tidak ada satupun gambar
apapun, pure hanya tulisan saja, dari awal halaman sampai halaman terakhir itu pure berisi tulisan saja, dan kertasnya pun ya tidak berwarna. Itu menurut saya itu kurang menarik. Pembaca tuh menjadi jenuh karena tidak ada sedikit gambaran ataupun warna-warni gitu di kertasnya. Dan jika pembacanya itu pemula atau yang tidak hobi itu di dalam membaca, itu pasti sangat merasakan kebosanan itu. Nah, buku ini tuh boleh dibaca oleh umur 17 tahun ke atas, karena banyak ada kata-kata yang kurang pantas gitu untuk dibaca untuk umur 17 tahun ke bawah itu ya, dan sulit dimengerti juga ada beberapa kosakatanya. Menurut saya ada beberapa dampak personal yang saya dapatkan di dalam saya membaca buku ini, yaitu dari membaca buku ini tuh ada sedikit dampaknya, yaitu kita tuh lebih bersikap lapang dada untuk menerima apa yang pergi dari hidup kita, lebih memahami diri sendiri, bukan tentang mengejar ketidakpuasan hidup. Ya memang ya, manusia itu tidak akan pernah puas sama hidupnya, pasti ada aja yang dipengenin. Tetapi di dalam buku ini tuh kita lebih diajak untuk mengenal diri sendiri, memahami apa yang kita butuhkan, bukan malah mengejar apa yang kita mau, saya nih tidak puas dengan ini, kita kejar. Nggak seperti itu. Dia malah mengajarkan kita untuk memahami diri kita sendiri, belajar untuk menerima kenyataan-kenyataan yang menyakitkan di dalam hidup, dan di sanalah kita tuh biasanya menemukan keberanian dan kepercayaan diri. Nah, adapun hal-hal yang menarik di buku ini, seperti kita terlalu fokus dengan hal-hal yang seharusnya bisa kita abaikan. Maksudnya itu kita menghabiskan waktu untuk berlari dari masalah ketimbang kita tuh berdamai dengan masalah. Kenapa sih kita harus berlari? Bukankah bisa kita berdamai dengan masalah itu? Nah, di dalam buku ini juga kita temukan kata-kata kita tuh harus bahagia gitu loh. Nah, sikap baik untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri dirasakan ketika kita memiliki sikap bodo amat gitu loh. Bodo amat sama kata orang, dan bodo amat sama apa yang orang lain katakan dengan kita. Nah, segitu saja review dari saya tentang buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf jika kata-kata saya banyak yang terpatah-patah ataupun kurang sopan. Saya mohon maaf, saya masih belajar, dan terima kasih atas waktunya.